Shalom teman-teman semua, dimanapun kalian berada dan yang pastinya ada di rumah. Entah posisi kalian lagi ngapain sekarang, tapi gue mau ngajak teman-teman semua, kita mau sama-sama mulai kebaktian lagi. Walaupun masih belum bisa ketemu secara langsung, tapi gue yakin dan percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kalian. Di kamar, di WC mungkin, atau lagi makan mungkin sekarang pagi-pagi sarapan. Tapi gue yakin lah kuasa Tuhan ada bersama kalian, amin. Yuk kita mau sama-sama siapin hati kita lagi buat memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Yes. Karena Tuhanlah kekuatan kita teman-teman. Gak ada Dia kita gak bisa ngapa-ngapain. Yesus. Tanpa Tuhan yang di sana.
atas kesempatannya, atas kesehatan yang udah Tuhan kasih sama setiap kami. Kiranya Tuhan yang mempersiapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk memulai kebaktian ini Bapa. Dimanapun kami berada Tuhan, aktivitas apapun yang sedang kami lakukan Bapa, Kau yang memberkati. Makasih Tuhan yang menyerahkan Tuhan kebaktian ini Tuhan dari awal hingga akhirnya. Dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, sebelum kita next ke lagu selanjutnya, kita tos virtual dulu. Boleh ke depan, atas, bawah, samping, kiri, kanan, bebas. Yang penting kita udah tos, oke? Cakep. Teman-teman, kasihnya Tuhan itu kayak pelangi 7 warna, indah banget ya kan? Kasihnya Tuhan juga kayak mentari yang terang banget. Bahkan kalau kita lihat matahari juga kan silau banget. Itulah kasih Tuhan. Buat yang belum ngerasain, yuk belajar minta sama Tuhan kepekaan buat merasain rasanya tuh kasihnya Tuhan. Yes. dalam firman Tuhan, kita mau sama-sama siapin hati kita lebih lagi, siapin pikiran kita, dan kasih waktu yang terbaik buat Tuhan. Saat keadaan di sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu, doa mengubah segala sesuatu.
kesempatannya Tuhan. Yes, Sekali lagi kami bersyukur Tuhan, pada hari ini Tuhan kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Walaupun secara virtual Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan berbicara kepada setiap kami Bapa. Kami minta Tuhan pertolongan-Mu Tuhan, supaya setiap kami bisa menjadi tanah yang subur Tuhan. Supaya setiap perkataan yang disampaikan oleh pembawa firman-Mu gak sia-sia Tuhan, tapi bisa terus jadi rema Tuhan yang kehidupan setiap kami Bapa. Kami serahkan Tuhan waktu ini Tuhan, pikiran kami, hati kami Tuhan hanya untuk Engkau Bapa. Kami menyerahkan Tuhan pembicaranya juga Tuhan, supaya benar-benar Tuhan dia diberi hikmat Tuhan daripada-Mu Tuhan untuk menyampaikan setiap perkataan yang ingin Engkau sampaikan kepada setiap kami. Makasih Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. amin. Shalom teman-teman semuanya. Kita berjumpa lagi di ibadah online Remaja Pemuda Chosen Generation. Walaupun masih secara online dan belum bisa ketemu, tapi kita tetap harus semangat ya. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan lagi. Tema bulan ini adalah intimacy, yang artinya keintiman. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar keintiman dengan Tuhan melalui berdoa dan berpuasa. Kita sering mendengar kata keintiman dan sering juga dengar keintiman dengan Tuhan. Sebenarnya keintiman itu apa sih? Keintiman kata dasarnya intim. Intim artinya itu akrab, karib, rapat yang menggambarkan suatu hubungan. Dalam KBBI, keintiman itu artinya keakraban, kemesraan. Dan juga ada arti lain, keintiman itu artinya kedekatan dengan orang lain melalui proses membuka diri. Jadi, intim dengan Tuhan artinya hubungan yang dekat, akrab, mesra, dan membuka diri kita dengan Tuhan. Jika kita punya hubungan yang dekat dan akrab, kita pasti akan lebih mudah untuk saling kenal dan lebih mudah juga untuk terbuka. Untuk itulah pentingnya keintiman dalam suatu hubungan, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama kita. Begitupun sebaliknya, Tuhan pun ingin intim dengan kita. Dia mengenal kita, mengasihi kita, dan dekat sama kita. Kita baca ayat dulu ya. Tuhan mengenal kita. Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Dan aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Dari sini kita bisa tahu bahwa Tuhan begitu mengenal kita. Tuhan mengasihi kita, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari ayat ini kita bisa tahu bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, sehingga Dia nggak pengen kita binasa. Maka dari itu Dia rela mengorbankan dirinya supaya kita bisa hidup kekal bersama dengan Dia nanti. Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari, kesetiaan di sini artinya orang yang tulus hatinya. Jadi Tuhan dekat dengan orang-orang yang berseru kepadanya dan juga orang-orang yang tulus hatinya. Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi Tuhan dekat sama orang-orang yang lagi patah hati, lagi tawar hati, lagi galau gitu lah istilahnya. Dan Tuhan menyelamatkan orang-orang seperti itu. Bahkan di Matius 11 ayat 28, Tuhan berkata bahwa datanglah kepadaku semua yang letih dan berbeban berat, dan aku akan memberikanmu kelegaan. Di sini kita bisa lihat bahwa Tuhan begitu dekat sama kita sehingga saat kita punya pergumulan, saat kita punya masalah, Tuhan akan memberikan kelegaan. Dari ayat-ayat ini bisa dijelaskan, Tuhan pun begitu intim dengan kita. Dan gak ada yang sia-sia juga saat kita intim sama Tuhan. Nah, kita juga bisa lihat tokoh-tokoh dari Alkitab yang hidupnya intim sama Tuhan. Seperti Ayub. Ayub dituliskan dalam Alkitab, ia adalah orang yang bergaul karib dengan Tuhan sejak mudanya. Walaupun di masa hidupnya kita tahu Ayub mendapat banyak musibah, banyak cobaan,
Tapi luar biasanya Ayub gak pernah mundur imannya sama Tuhan. Dia tetap beriman dan percaya sama Tuhan hingga air mata, kesusahan, penderitaan yang Ayub alami, Tuhan ganti dengan sukacita yang berlimpah jauh dari apa yang Ayub pikirkan dan bayangkan. Lalu tokoh Alkitab yang lainnya kita bisa lihat Daud. Di Mazmur kita bisa melihat keintiman dan pengalaman Daud bersama dengan Tuhan lewat pujian-pujian Daud yang menggambarkan hubungan dia sama Tuhan. Walaupun Daud mengalami kesulitan, contohnya kayak ngelawan Goliat, perang melawan bangsa-bangsa lain, tapi Tuhan pakai dia sehingga ia bisa menang dalam peperangan-peperangan. Tuhan juga pakai Daud menjadi pemimpin yang hebat. Dari ayat-ayat ini kita bisa tahu juga bahwa walaupun intim dengan Tuhan, bukan berarti hidup kita bakal mulus, gak ada masalah. Masalah, pergumulan, pasti akan ada aja. Tapi intim dengan Tuhan itulah yang buat kita bisa kuat menghadapi setiap masalah dan pergumulan itu. Dari tokoh-tokoh tadi bisa kita lihat juga bahwa orang yang intim dengan Tuhan adalah orang-orang yang diberkati dan dimenangkan. Dan menjadi dampak yang baik bagi orang-orang di sekitar mereka. Kali ini kita akan belajar gimana sih intim dengan Tuhan dengan cara berdoa dan berpuasa. Apa sih yang Tuhan mau saat kita berdoa? Apa sih yang Tuhan mau saat kita berpuasa? Sehingga kita bisa selalu intim sama Tuhan. Intim dengan cara berdoa. Pasti kita ingin selalu berkomunikasi dengan orang yang kita sayang. Dengan berkomunikasi, kita bisa menyampaikan pesan kita. Nah, doa adalah sarana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi seringkali beberapa dari kita, atau bahkan kita sekalipun, kadang merasa malas berdoa karena merasa jauh dari Tuhan. Merasa nggak jago dalam berkata-kata, dan merasa juga doa kita begitu sederhana. Padahal Tuhan mau kita ngobrol, berkomunikasi dengan Dia dengan akrab. Tuhan mengajarkan kita hal berdoa dalam Matius 6 ayat 5-8. Bahwa dibacain ya. Matius 6 ayat 5-8. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dari sini kita bisa tahu bahwa Tuhan mau kita berdoa dengan motivasi yang benar, dengan gak berpura-pura supaya mendapat pujian dari orang lain. Bahkan di tempat yang tersembunyi pun, yang gak ada orang, yang gak ada orang yang lihat sekalipun, dia mau kita tetap bangun hubungan sama dia. Dia mau kita tetap intim sama dia. Lanjut lagi. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa berdoa jangan bertele-tele. Walaupun saat kita berdoa kita menggunakan kata-kata yang indah, terus lama, panjang gitu ya, tapi kita punya motivasi yang salah, yang gak tulus, dan istilahnya kayak panjang banget gitu, doa-doanya sengaja dipanjang-panjangin gitu, pakai kata-kata yang indah. Tapi di sini kita bisa tahu bahwa kata-kata yang indah dan panjang sekalipun, tapi dengan cara yang gak tulus, maka doa-doa yang kita naikkan sama Tuhan ya gak berkenan juga. Selanjutnya, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Walaupun Bapa mengerti dan tahu apa yang kita butuhkan dan perlukan, dan Tuhan juga tahu gitu kita mau ngomong apa, Tuhan mau kita tetap terbuka, Tuhan mau kita tetap berbicara. Jadi intinya dari ayat-ayat ini adalah Tuhan mau kita ngobrol lewat doa dengan motivasi yang benar. Orang yang berdoa dengan tulus, dengan sungguh-sungguh,
itulah doa yang diinginkan oleh Tuhan. Lanjut lagi, intim dengan cara berpuasa. Kita pasti ingin memberikan dan melakukan hal-hal yang terbaik buat orang yang kita sayang. Kayak nggak ngelakuin hal-hal yang dia nggak suka. Biar dapat gambaran nih, contohnya, misalkan kita itu suka jalan-jalan malam, tapi orang yang kita sayang itu nggak suka kita jalan-jalan malam karena berbahaya. Karena kita sayang sama orang yang kita sayang itu, kita pasti menahan diri untuk gak jalan-jalan malam. Padahal kita tuh pengen dan suka banget jalan-jalan malam. Nah, seperti itu juga gambaran berpuasa. Berpuasa menahan diri dari kesenangan-kesenangan kita dan nunjukin kalau kita itu serius dan fokus sama Tuhan. Dari sini kita bisa tahu juga tujuan berpuasa adalah merendahkan diri. Merendahkan diri adalah sikap hati yang meninggikan Tuhan. Lewat tindakan berpuasa, kita ingin menyatakan Tuhan itu lebih dari apa yang kita sukai, lebih dari apa yang kita butuhkan. Lalu, tujuan berpuasa juga kita tahu bahwa kita menyangkal diri. Menyangkal diri artinya apa? Menggantikan keinginan-keinginan kita, kesukaan kita dengan Tuhan yang berkuasa di hidup kita. Kita menyerahkan hak-hak pribadi kita sama Tuhan. Contohnya lagi nih, biar dapat gambaran, misalkan kita suka main game. Nah, karena kita suka banget sama game, kita mulai lupa Tuhan karena asik banget gitu main game. Nah, suatu saat kita sadar bahwa ternyata game itu bikin kita jauh sama Tuhan, bikin kita gak fokus lagi sama Tuhan. Nah, lewat cara berpuasa, misalnya kita puasa main game, kita bisa meninggalkan game itu dan bisa fokus lagi sama Tuhan. Intinya kita menyerahkan hak-hak pribadi kita sama Tuhan, hal-hal yang kita sukai, yang biasanya bikin kita jauh dari Tuhan, nah kita tinggalkan dan kita mulai fokus lagi sama Tuhan. Dan ternyata ada hal lain juga dengan kita berpuasa. Kita bisa berkorban bagi orang lain dengan berpuasa. Lewat berpuasa, kita bisa nyatain bahwa kita itu nggak mampu dan Tuhan juga pasti bekerja juga bagi orang lain. Jadi, makna dari puasa adalah mendisiplinkan diri, melatih diri, dan menguasai kedagingan kita. Kedagingan itu apa? Dosa dan hal-hal yang bikin kita senang sampai kita lupa Tuhan kayak tadi. Lewat tindakan berpuasa, kita ingin nyatain kalau Tuhan itu lebih dari kesenangan-kesenangan kita. Puasa adalah meninggalkan kesenangan diri kita dan fokus sama Tuhan aja. Lalu, cara-cara puasa kayak gimana sih? Cara-cara berpuasa ada berbagai macam caranya. Ada puasa sebagian yang biasanya puasa yang gak makan tapi boleh minum. Ada juga puasa penuh yang gak makan dan gak minum. Ada juga puasa yang disebut puasa Daniel, yang artinya puasa gak makan daging. Ada banyak cara-cara yang bisa kita lihat di Alkitab. Ada juga lamanya puasa, ada yang 12 jam, seharian, 3 hari, atau bahkan 40 hari. Sebenarnya balik lagi ke makna dari puasa itu sendiri. Puasa bukan sekedar gak makan, bukan juga menyiksa diri kita, bukan juga lamanya kita berpuasa, tapi mendisiplinkan diri, melatih diri, dan menguasai kedagingan kita, dan fokus sama Tuhan aja. Setiap orang yang berpuasa punya komitmen, punya motivasi yang berbeda, dan caranya juga pasti beda. Di Matius 6 ayat 16-18, Tuhan ngajarin hal berpuasa juga. Dibacain ya. Matius 6 ayat 16-18. Hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi Tuhan gak pengen kita nunjukin kalau kita berpuasa kita jadi
lemes, jadi muram gitu mukanya, dan kelihatan lagi menyiksa diri, supaya orang lain lihat kalau kita lagi berpuasa. Tuhan ingin kita tetap semangat dalam menjalani hidup, karena Tuhan juga melihat dan menilai perbuatan kita. Jadi kesimpulannya hari ini, intim dengan Tuhan berarti adanya hubungan yang dekat, akrab, mesra, dan membuka diri kita sama Tuhan. Berdoa adalah cara kita intim dengan cara berkomunikasi dengan Dia. Berpuasa adalah cara kita intim dengan mendisiplinkan diri, mengendalikan kedagingan, dan menyatakan bahwa Tuhan lebih besar dan berkuasa dari apa yang kita sukai, sehingga kita bisa fokus sama Dia aja. Tuhan dekat dengan orang-orang yang berseru kepadanya dengan tulus hati. Tuhan dekat dengan orang-orang yang lagi berbeban berat. Di sini Tuhan nyatain bahwa Dia begitu intim sama kita. Lalu gimana dengan kita juga? Yuk sama-sama latih diri untuk intim, membangun hubungan sama Tuhan dengan cara berdoa, berpuasa, juga lewat saat teduh, lewat firman Tuhan, lewat pujian dan penyembahan kita. Sekian sharing kali ini, kita sama-sama belajar ya. Kiranya sharing ini bisa memberkati teman-teman semuanya. Yuk kita tutup, kita akhiri, kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami berterima kasih, kami mengucap syukur Engkau menyertai kami, dan kami bersyukur kalau kami hari ini boleh belajar dari kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Kalau hari ini kami boleh belajar pentingnya intim sama Engkau, membangun hubungan sama Engkau. Lewat berdoa kami bisa berkomunikasi sama Engkau, lewat berpuasa kami bisa mengendalikan diri dan fokus sama Tuhan. Bapa, terus berbicara sama kami, Roh Kudus pimpin kami, sehingga kami boleh mengerti setiap apa yang jadi pesan isi hati-Mu Tuhan. Mungkin ada beberapa hal yang kami nggak ngerti pada hari ini, tapi kami percaya Roh Kudus membimbing kami sehingga kami boleh mengerti apa maksud dan tujuan Kau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Bapa. Apa yang kami dapatkan hari ini kiranya menjadi rema bagi kami, dan kiranya juga kami bisa menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Dan kami menyerahkan diri kami kepadamu, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman-Mu, dan kami boleh menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami, dan nama-Mu aja Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sewaktu ini ke dalam tangan-Mu, segala pujian, hormat, dan syukur kami hanya bagi nama-Mu aja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi. God bless.